selamat datang kembali di Remove Time, konten paling sangar. Kenapa sangar? Karena ada saya Handika, buzzer KPU. Sangar loh. Oke. Openingnya udah sangar. Masuk. Gimana di sini kita biasa lah ya, bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman fisip terutama yang jago di bidangnya, terutama di bidang musik. Karena konten ini akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan teknik bermain musik. Tanpa lama-lama, nggak usah berbasa-basi. Di sini kita sudah kedatangan satu sosok, pakai baju koko. Yoi, marhaban ya Ramadan. Masih suasana Ramadan, karena sepunya Ramadan. Siapa lagi kalau bukan, siapa namanya Bu? Kenalin, aku Ramsabian dari Remove pastinya. Soalnya Remove tuh orangnya keren-keren ya. Wajah, tos. emang keren sih Rimu. Iyalah gila. Ramsa ngapain di sini? Apa? Aku diundang sama kamu sih. Oke. Ada gitar, ada Mas Ramsa. Otomatis kita akan belajar gimana sih teknik dasar bermain gitar. Oke, koki. Sebelum kita praktek ya Mas Ramsa, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Oke, Basa-basi santai. Gimana sih? Kenapa gitar? Sebenarnya awal aku main musik, awal aku belajar musik itu bukan gitar. Oh loh, gitu? Bukan gitar. Apa? Piano klasik. Piano klasik? Klasik. Main Itu mana? dari umur 5 tahun. Habis itu tahu-tahu ada aku belajar gitar. Adikmu? Iya, panas kan. Anjing, masa dia bisa gua nggak bisa. Terpacu. Terpacu. Adrenalinnya terpacu. Akhirnya memutuskan belajar gitar dari situ. Berarti belum lama dong masih? Belum lama ya, baru 5 tahun kali. SMA ya? Nah, Kelas 1 ya? 5 tahun. Sekarang semester berapa? Semester 4. Jurusan apa berarti ini? Hubungan internasional. Di 2000? 19. Masih 2019 teman-teman ya. Masih panjang lah perjalanan untuk menjadi sarjana. Sebenarnya masih 5 tahun 6 tahun lah. Menjadi veteran sepertinya. Berarti SMA? SMA. Mulai main gitar. Nah. Itu belajarnya gimana metode? Kalau belajar gimana ya? Kebetulan memang aku punya banyak kenalan sih, memang guru-guru gitar. Oh, guru? Iya, guru gitar. Okay. Jadi walaupun aku nggak les, cuma aku bisa semacam apa ya, bertukar pikiran sih. Oke. Nyerap ilmu. Tanya-tanya. Cuma kebanyakan dari anggap aja 80% dari ilmu yang aku dapat sekarang tentang gitar itu berasal dari internet. Oke. Ya, Karena sekarang udah digital ya. Karena sekarang ya menurut aku bukannya aku ngomong nggak usah les. Cuma kalau misal kamu niatnya cuma nyari informasi, tahu tentang bagaimana di musik atau apapun itu, internet itu cukup banget sih. Oke. Ini bukan berarti Mas Ramsa Iya, mengajarkan kalian untuk nggak les gitar ya? Les itu tetap butuh banget sih. Butuh. Karena ada bimbingan orang yang lebih profesional dan lebih paham tentang itu. Gitu. SMA main gitar, kemudian otodidak ya? Otodidak. Dari internet. Terus ada nggak sih apa ya ibaratnya tuh sosok atau mungkin wah aku pengen jadi gitarisnya, main gitar itu keren. Pokoknya jadi kiblat Ramsa bermain gitar tuh ada nggak kira-kira sosok? Ada dong. Boleh di-spill Kalau aku sih karena aku mungkin dari awal main gitar tuh seneng banget blues ya. Oke. Genrenya udah blues ya? Iya, itu tuh aku biasalah orang blues tuh pasti seneng banget lihat Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Saya tidak tahu. Habis itu Jimi Hendrix jelas. Jimi Hendrix aku tahu. Sosoknya tapi nggak tahu mainnya gimana. Banyak terus blues klasik tuh aku lupa siapa namanya ini. Habis itu mungkin kalau semisal pemain modernnya ya jelas aku John Mayer sih. Oke. Tetap kayak semacam apa ya? Dibilang panutan yes. Cuma aku lebih ke panutan secara bermusik, secara gimana dia memilih notasi atau memilih lagu atau gimana approaching dia dalam bermain gitar. Entah itu Stevie Ray Vaughan atau John Mayer atau Jimi Hendrix, aku lebih ngeliat situnya sih sebagai panutan. Jadi ada apanya ya? Part of their song yang kita ambil. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol, langkah baiknya kita apa ya ngasih lihat sih gimana trik and tips Mas Ramsa bermain gitar. Langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia Mas Ramsa bermain gitar. Teman-teman, sebelum Mas Ramsa memetik dawai dari gitar ini, alangkah baiknya kita harus tahu part of gitar itu apa aja. Sebelum kalian belajar gimana cara bermain gitar, kalian juga harus tahu bagian-bagian struktur dari gitar itu apa saja. Karena ini gitar elektrik mungkin ya? Gitar elektrik. Oke, mungkin silakan Mas, bisa menjelaskan. Mungkin di sini aku baru bisa jelasin gitar elektrik dulu ya, soalnya karena emang adanya gitar elektrik ya. Karena adanya gitar elektrik. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin jenis-jenis gitar, part-part gitar itu banyak banget. Oke. Karena model elektrik pun
ada mungkin Nggak cuma satu tipe iya ya? nggak satu tipe, ada Stratocaster, ada Telecaster, ada Sangat, Les bro. Paul, Ngerti banyak kabeh. lah. Cuma kalau yang di sini ini Stratocaster. Bisa dikasih tuh nih apa? Apa? Maksudnya mereknya apa, siapa tuh pengen Ya pamer ya Enggak. gitar mahal. Enggak. Oke, part-part of gitar. Partnya itu paling simpel jelas ya, maksudnya part kayu itu jelas ada neck, ini neck sama body. Oke. Itu kayak part yang kayu lah dibilang. Mungkin setelah itu karena ini Stratocaster ya, pickupnya dia ada 3. Pickup nih pickup ya teman-teman. Yang Ini pickup. namanya pickup. Jadi yang kasarnya buat tangkap suaranya lah. Oke. Kalau semisal gitar akustik kan mereka nggak usah pakai ini juga suaranya terlalu keras kan. Oke. Sedangkan gitar elektrik memang harus pakai pickup. ampli. Oke. Dan untuk Stratocaster sendiri itu sebenarnya konfigurasi pickupnya kan banyak. Kalau ini konfigurasi pickupnya ada single. Jadi ini single coil. Tipe Kasian pickup, banget single. tipe pickup itu kan ada 2 ya. Normalnya agak secara general aja ya. Oke. Ada 2 itu humbucker sama single coil. Konfigurasi buat Stratocaster itu rata-rata kalau nggak single, humbucker single. Di sini ada 1 buat volume biasa, kontrol volume kita, sama ini tone buat kontrol treble-nya, bass, bassnya gimana, respon dan lain. Habis itu kita di sini punya switch. Fungsinya? Switch ini buat milih pick up. Oke. Jadi- yang dinangkap nanti ya? Ya, ini mungkin ada 5, ini namanya 5-way switch, ada 3-way switch, ada 4-way switch, banyak lah pokoknya. Ya kalian bisa detail ya biasa di sini. Sebenarnya sendiri aja kayak susah. Habis itu jelas ini ada bridge. Bridge. Nah, di sini kalau di elektrik itu kan ada banyak ya. Kalau ini tipenya floating, Oke. semi floating mungkin ya. Jadi bridge ini sebenarnya bisa, tahu nggak sih kalian tuh pernah lihat nggak sih yang kayak Apa, Pak? ada batang gitu tuh, yang dimasukin sini. Oh, Nah, iya, itu pernah kan. lihat. Soalnya mereka belakangnya ada ininya, ada Berarti pernya, nyambung sini ya? nyambung ya, ada pernya. Habis itu kan ada kalau Les Paul dia kabinnya fixed bridge, jadi udah nggak bisa diapa-apain. Atau Ibanez ada yang benar-benar floating. Kalau fix itu berarti udah paten gitu ya? paten nggak bisa diapa-apain. Kita lanjut ke atas mungkin misalnya. Ini cek ya biasa Oh, lah ini ya, masih ya, cek cek. ya. Ini buat kabel Tahu ya? lah ya, cek lah ya. Habis itu di atas ini biasa lah ya, kayaknya nut. Oke. Namanya nut yang buat senar di sini namanya nut. Habis itu biasa ini namanya dryer, Buat tuning ya? tuning. Itu kan ada tipenya, ada yang biasa, Kalau ada ini locking. tipenya apa? Yang ini locking. Oke. Jadi bisa diputar. Oh. Nah, jadi putar buat. Jadi kalau misal masang senar tuh nggak usah yang Diputar belakangnya putar bisa. belakang kelar. Oke. Nah, Ternyata gitar banyak piecesnya ya, banyak piecesnya. bagian-bagiannya. Habis itu ini namanya string tree yang kecil Nah nih. itu buat apa itu? Nah ini nggak semua gitar punya kayak ini. Ini mungkin kalau Stratocaster, Telecaster kebanyakan punya. Karena gimana jelasinnya ya? Ada namanya break angle. Break angle itu sudut apa ya? Sudut kemiringan Oke. antara nut Ini ya? sampai masuk ke ini tuner. Jadi kalau misal sudut angle-nya itu sebenarnya menentukan stabilitas Oh. dari senar ini. Stabilisasi. Nah, ya. jadi karena Fender Stratocaster itu pendek ininya, maksudnya nggak suram-suram banget dalam bikin break angle, jadi dia bikin ini. Jadi untuk naikkan tensi senar ini loh. Jadinya Oke. stabil. Kalau Les Paul kan nggak ada ininya. Stabilizer lah ya. Stabilizer buat bisa dibilang. gawai buat senar. Nah, Oke Mas Ramsa udah kasih tahu ya teman-teman part Yes. of gitar itu apa aja. Kita lihat Mas Ramsa bermain teknik dasarnya sama jamming-jamming di gitar ya. Oke? Oke, sekarang Mas Ramsa udah pegang gitar. Kita akan ngasih contoh gimana sih bermain gitar yang baik dan benar ala Mas Ramsa. Teknik-tekniknya udah saya dulu deh. Pertama, kalau kita pengen belajar gitar, kita harus ngapain? kalau belajar gitar itu pasti ya Oke. belajar tentang kunci, chord, Chord. hafalin semua dari C sampai G, C, D, F, G, B, minornya, mayornya. Mungkin bisa dikasih contoh? Mas Ya, Ramsa? misal dari apa Dari C. ke E, dari E bisa Oke, itu E. F. Bisa selanjutnya lah, habis itu mungkin C. Hafalin semuanya, habis itu kamu juga harus belajar tentang chord family. Apa itu chord family? Nah, chord family itu kayak nggak mungkin kan lagu itu nggak punya pakemnya.
Oke. Mungkin sih sebenarnya, mungkin ya, sorry, aku ralat mungkin sih. Cuma secara general itu kan pasti ada patokannya. Nah patokannya itu ada di chord melody. Jadi sebuah lagu itu chordnya biasanya nggak, ya bukan nggak jauh-jauh ya memang Alurnya ya lari-larinya ya. gitu doang. Alurnya pasti itu ya. Nah kayak misal Kayak contoh deh satu alur deh, satu pakem, satu family ya, ya dari E ya mungkin ya. Dari E itu kemana? E mayor, habis itu F crash minor, G crash minor, A mayor, B mayor, F crash minor, C crash minor. Habis itu sebenarnya sini ada D crash diminis. Oke. Tapi sebenarnya sulit lah ya. Sulit lah. Mungkin Habis itu langsung belum ke dasar ya, Mas. Agak itu Udah naik level ya. Jadi itu teman-teman kalau satu pakem dari E, urutannya ada E, kemudian F crash minor, G crash minor dan seterusnya tadi sampai selesai. Kemudian chord udah nih. udah chord dah ya. Pokoknya kalian harus ngafalin chord, itu penting. Penting banget. Posisi jarinya di mana? Posisi jari, megang necknya gimana? Pokoknya penting. Itu menurut aku wajib banget, Paling basic, paling basic. Kalian main musik malah bukan main gitar. Oke. Harus hafal chord. Mau nggak mau? Oke, chord ya. Ya. Paling basic. Mungkin naik level deh, step up sedikit. Habis itu ngapain? Kalian harus paham juga tentang ritme. Oke. Ritme. Mungkin kalau misal kita ngomong ritme ya, kayak kocokannya, apa? Kayak strummingnya. Sulit. Dasar, saru. Jadi gini, mungkin kalau masalah strumming itu lebih ke kebiasaan ya. Pasti semakin lama kalian main tuh tahu lah, paham lah strummingnya. Oh kayak gini, kayak gini. Bahkan aku pun kalau misal masa strumming pun jadi bilang kurang sih, karena aku sense-nya masih kurang. Oke. Cuma aku bakal ngasih tahu mungkin hal-hal yang bisa bantu banget kalian untuk enhance skill strumming kalian. Itu pastikan kalian kalau latihan di rumah itu pakai metronom. Metronom. Yes, Oke. wajib banget pakai metronom. Habis itu kalian juga harus tahu tentang not-not kayak 1/4, 1/8, 1/16. Ritmenya ya? Ya, 1/32. Kayaknya 1/32 tuh nggak nyampe sih, karena cepet banget. Itulah pokoknya 1/4, 1/8, 1/32 kayak misal. Kasih contoh mungkin. 1/4 itu berarti satu ketukan itu satu not kayak misal 1/8. 1/16 sih berarti. Naik level deh, paling pokoknya kalau udah jago banget harus ngapain? Menurut Mas Ramsa itu pasti kalian gitu kan, kayak nggak dipungkiri lah, pasti kalian pengen belajar melodi. Oke. Iya nggak sih? Oke. Ya, Ngelit. Nah itu lead itu kan sebenarnya juga sama sih, tetap punya pakem dan lain-lain. Aku nge-share tips-tips aja ya. Mungkin teori paling dasar yang mungkin kalian temui pas masuk dunia pengen nge-lead itu pasti scale. Apa itu? Pasti scale itu ya skala, Oke. interval ya. Oke. Scale paling jelas aman ya dari masuk ke sido kan. Kayak misal Contoh. aku main dari E tadi nih. Itu kan berarti notnya tadi aja yang E, F crash, G crash, A, D, C crash, D crash sama E. Oke. Nah, berarti kan nggak jauh-jauh dari situ lah. Do re mi fa sol la si mi kan berarti Dari E ya. dari E. Kalau sebelum ngomongin teori musik itu agak kadang-kadang tuh berlawanan dengan Sama prakteknya. Enggak sih, nggak berlawan sih, pasti ketemu sih, cuma kayak Kadang orang punya jalannya masing-masing lah, atau tipikalnya sendiri. kayak kan ada nih orang yang main bener nggak tahu teori, tapi asal bisa main. main. Tapi mainnya juga jago. Pentingnya jadi loh, Sense-nya jadi keren. sebenarnya nggak ada pakemnya. Scale kalau misalnya mau masuk lead ya, iya. sebenarnya sih bisa juga ke gimana ya? Sebenarnya nge-lead itu bermain melodi itu nggak ada pakemnya. Ya aku ngomong tadi nggak ada kamu sini, nggak ada sih. Kayak misal aku bikin chord E, ini ya misal E, A dan B, aku bisa main di ini di not yang membentuk chord itu. Misal E, A, Oh.
paling kayak gitu untuk melodi. Habis itu ya pertama kalian hafalin scale dan lain-lain. Terus kalian ganti backing track. Perlu banget backing track. Kalian bisa searching di YouTube. Kalian sukanya apa? Mungkin kalau misal gitar, banyak yang suka blues atau ballad atau rock atau pop atau gimana, atau lofi gimana kan banyak banget kan, namanya jazz dan lain. Itu kalian latihan pendengaran kalian, kuping kalian, habis itu kepekaan sama kalau bisa dibilang apa ya, inisiatif lah bermusik. Inisiatif kayak tahu nih aku mau kesini gitu lah. Itu kalian nggak bisa belajar, cuma bisanya pengalaman itu kalau aku ya, kalau emang guru yang paling baik iya, kalau aku ngomong gitu sih. Mungkin kalau misalkan ngomong sama orang lain bisa beda, cuma dari aku kayak gitu. Mungkin Mas Ramsa bisa kasih satu bar lead yang wah ini paling apa ya, paling membekas banget di Mas Ramsa, itu lead paling keren gitu, biar sekalian penutup buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa terinspirasi dari lead dari Mas Ramsa yang main ini. Gimana ya? Kayaknya enaknya dia harus pakai ini ya. Oh, pakai backing track ya? Pakai backing track Oke. sih, sebentar. Oke, tadi kalian udah lihat bagaimana Mas Ramsa memainkan gawai dari gitar ini. Anjay. Mungkin thank you sebelumnya Mas Ramsa udah Yes. mau datang ke sini, udah mau ngobrol-ngobrol seputar pengetahuan gitar. Sebenarnya mau nggak mau sih. Iya. Ya sih. Soalnya gimana ya? Terpaksa juga ya Mas. Terpaksa. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan nggak buat para teman-teman yang nonton video ini? Pesen-pesen buat kalian yang masih belajar. Oke. Jangan menyerah, guys. Sama ya kayak barusan jalannya. Iya. Udah gitu doang. Enggak sih, pokoknya mungkin sekarang kalian ngerasa susah, pokoknya stres dan lain, belajar kok nggak bisa gitu kan. Cuma aku pun pernah kok masa kayak gitu. Gitu. Ya pernah di situ. Dan sekarang alhamdulillah mungkin aku udah melewati fase itu dan ngerasain untung Menikmati aku ya? belajar, Lagi untung aku menikmati. ya seperti itu lah. Kayak gitu sih, jangan menyerah lah pokoknya. Nah, teman-teman, semoga dapat ilmu dari Yes. perbincangan kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Kita ketemu lagi di konten Remove Time berikutnya.